Nama saya Kenny Dewi Kristiani Harahap. Saya biasa sehari-hari itu berkegiatan sebagai guru TK dan juga sebagai dosen. Saya sudah berkeluarga, memiliki anak 2 orang. Saya mengajar di TK Jagat Alit Waldorf dan juga sebagai dosen di Universitas Parahyangan. Jadi itu kegiatan saya sehari-hari. Jadi saya waktu kuliah ya, ceritanya mulai waktu kuliah, saya tuh ingin punya bisnis sendiri gitu ya, supaya saya bisa lebih fleksibel mengatur waktu. Jadi sebelum selesai kuliah saya udah memulai bisnis kecil-kecilan. Nah, waktu saya udah menikah, saya kemudian berpikir saya ingin punya bisnis yang ada hubungannya dengan pendidikan anak. Supaya saya bisa juga sekaligus menjalankan kiprah saya sebagai seorang ibu nantinya gitu ya. Nah, jadi ketika saya sudah punya anak, kemudian saya mendirikan atau membuat sebuah usaha event organizer dan juga memproduksi souvenir untuk acara-acara anak-anak yang bernuansa pendidikan. Jadi awalnya dari situ. Nah, pada saat itu produk yang populer gitu ya, yang banyak diminati adalah board game berupa ular tangga yang ada foto anaknya, ular tangga yang bertemakan sejarah, bertemakan pahlawan nasional, bertemakan mempelajari peta, mempelajari bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi awal mula ketertarikan saya dalam dunia pendidikan adalah melalui event organizer tersebut yang value-nya adalah mengantarkan pendidikan di setiap event anak-anak gitu. Oke. Nah, lanjut dari cerita yang tadi, ketika saya kuliah, saya juga memiliki keinginan untuk menjadi dosen. Kenapa? Karena pada saat itu saya berkuliah di Universitas Parahyangan juga. Saya memiliki beberapa dosen yang jadi favorit saya lah ya. Karena cara mengajarnya yang menurut saya enak, yang membuat saya bisa memahami materi, dan terlebih adalah membuat saya tertarik akan materi-materi yang disampaikan, karena menurut saya ketertarikan terhadap suatu materi itu sangat penting. Nah, jadi dosen-dosen itulah yang menginspirasi saya untuk juga memiliki keinginan untuk menjadi seorang dosen gitu. Jadi awal mula ketertarikan saya sebagai seorang pendidik di level universitas adalah ketika saya kuliah dan bertemu dengan dosen-dosen tersebut. Oke, saya tuh teringat perkataan beberapa tokoh pendidikan yang saya tahu ya, termasuk juga pahlawan nasional pendidikan perempuan di Indonesia, yaitu Ibu Raden Dewi Sartika. Nah, perkataan beliau itu sangat menginspirasi saya dalam menganalisa kiprah perempuan dalam dunia pendidikan. Beliau berkata bahwa seorang ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya gitu ya. Nah, ini perkataan ini kan sangat masuk akal ya, karena ketika seorang perempuan menjadi ibu dan dia mengandung anaknya, sejak dari dalam kandungan pun seorang ibu sudah memberikan pendidikan bagi anaknya melalui tutur katanya, melalui gerak-geriknya, melalui kondisi emosi seorang ibu yang sedang hamil, itu semuanya tersampaikan kepada jabang bayi yang ada di dalam perutnya gitu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya peranan seorang perempuan dalam pendidikan sangat besar ya, sangat krusial. Sejak dalam kandungan, peranan perempuan sudah bisa dirasakan oleh seorang bayi, dan kemudian bayi tersebut tumbuh menjadi seorang anak kecil, dan kemudian tumbuh menjadi seorang remaja, menjadi dewasa. Peranan seorang perempuan dalam hal ini ibu sangat besar gitu. Jadi ibu adalah guru pertama seorang anak, dan di lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama di mana anak mendapatkan pendidikan. Tantangan perempuan saat berpartisipasi. Nah, sebelum bicara saat berpartisipasi, saya sih ingin menyampaikan dulu bahwa apakah perempuan tersebut menganggap ataupun
tidak hanya perempuan ya, apakah kita menganggap bahwa pendidikan itu adalah prioritas? Apakah kita menganggap bahwa pendidikan itu penting bagi kehidupan kita? Nah, itu dulu. Kalau misalnya memang kita menganggap penting dan kemudian seorang perempuan menjadi ibu gitu ya, maka apakah dia bersedia untuk terjun langsung mendidik anaknya, atau seorang ibu ini beranggapan bahwa pendidikan anak adalah urusan sekolah gitu. Atau seorang ibu ini beranggapan bahwa saya bisa menitipkan anak saya pada neneknya, pada kakeknya, pada babysitternya misalnya. Nah, jadi di situ dulu sebelum kita bicara mengenai bagaimana partisipasinya gitu. Nah, ketika perempuan ini kemudian berpartisipasi dalam dunia pendidikan baik sebagai ibu ataupun sebagai seorang guru, maka tantangan berikutnya adalah apakah seorang ibu ini, apakah seorang guru ini mau mempelajari banyak hal mengenai pendidikan yang memang dibutuhkan oleh seorang anak. Artinya, apakah pendidikan yang diberikan memang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usia anak tersebut? Atau apakah seorang ibu maupun seorang guru menganggap pendidikan hanyalah sebagai suatu alat untuk mencapai nilai yang bagus, untuk bisa lulus ujian, dan kemudian hanya untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa membuat si anak ini sukses dengan ukuran materi atau bagaimana gitu. Jadi tantangannya justru pada pola pikirnya, bagaimana memandang pendidikan sebagai sesuatu hal yang sempit atau yang luas gitu. Ya, sebelumnya saya nggak pernah terpikir menjadi pendidik seorang atau pendidik di level pendidikan anak usia dini ya. Nah, itu tuh berawal justru ketika saya menjadi dosen. Jadi waktu saya menjadi dosen, banyak sekali kan tantangan-tantangan yang dihadapi ya, apalagi ketika awal-awal tahun menjadi dosen. Nah, tantangan yang terbesar adalah ketika saya menemui mahasiswa yang sebetulnya mereka bukan atas kehendak sendiri untuk kuliah di jurusan tersebut lah ya. Dan tantangan kedua yang terbesar adalah ketika saya menghadapi mahasiswa yang belum memiliki pola pikir yang komprehensif, belum memiliki komprehensif skill yang memadai gitu. Nah, jadi ketika saya menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu, tentunya nggak semua mahasiswa, saya berpikir bahwa ini adalah proses yang bukan sekali jadi, tapi merupakan hasil dari proses pendidikan sejak mereka kecil gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kemudian tertarik untuk mendalami pendidikan anak usia dini. Nah, saat itu ada seorang teman saya yang memperkenalkan saya pada konsep pendidikan Waldorf. Dan kemudian dia mengajak saya untuk mengikuti training menjadi pengajar Waldorf gitu. Nah, training itu 3 tahun trainingnya, jadi saya mengikuti training selama 3 tahun, dan kemudian baru terpikir untuk mendirikan sebuah TK. Nah, jadi berangkat dari sana, saya bersama teman-teman, beberapa orang teman, mendirikan sebuah TK yang bernama TK Jagat Alit Waldorf. Hingga sekarang saya masih mengajar di TK tersebut. Saya mengambil peran dalam pendidikan anak usia dini di TK Jagat Alit Waldorf karena yang itu tadi, yang situasi yang saya hadapi di level pendidikan universitas. Gitu.
Ya, yang menjadi ciri khas dalam pendidikan Waldorf ya. Jadi pendidikan Waldorf itu kan digagas oleh seseorang bernama Rudolf Steiner yang membagi tahapan pendidikan berdasarkan perkembangan usia. Jadi usia 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, 14 sampai 21 tahun. Dan ciri khasnya adalah pendidikan disampaikan melalui tangan, hati, dan kepala untuk menumbuhkan dan untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, hal ini yang sangat menarik sebetulnya ya, karena banyak kita temui orang-orang yang belum bisa menyelaraskan atau menyeimbangkan antara pikiran, perasaan, dan tindakannya. Contohnya ada orang yang kalau mau melakukan sesuatu dia berpikir panjang, akhirnya tidak ada realisasinya. Membuat perencanaan hebat tapi nggak ada realisasinya. Ada juga orang yang melakukan sesuatu tanpa pikir panjang, yang kemudian apa yang dilakukan itu banyak errornya kan. Ada juga orang yang pintar, cerdas, atau dia melakukan sesuatu dengan giat tapi tidak pakai perasaan, dan akibatnya adalah sesuatu yang merugikan orang lain karena dia tidak menggunakan perasaan. Nah, pendidikan ini melibatkan ketiga hal tadi, pikiran, tindakan, dan perasaan, sehingga bisa seimbang dan bisa selaras gitu. Nah, selain itu ciri khas dari pendidikan ini adalah memandang manusia secara utuh yang terdiri dari body, soul, and spirit. Di mana pendidikan Waldorf memandang bahwa pendidikan ditujukan untuk menyehatkan manusia di ranah raga, jiwa, dan spiritual. Ya, tadi kan pendidikan Waldorf itu memang memandang atau membagi pendidikan berdasarkan perkembangan usia ya, 07, 7, 14 sampai 14, 21. Dan dalam setiap tahapan perkembangan usia, fokus pendidikannya memang berbeda-beda. Nah, kalau tadi bicara anak yang masih sangat muda, masih kecil, itu ada di tahapan 0 sampai 7 tahun berarti ya. Nah, kita juga tahu ya bahwa seorang bayi itu yang dia lakukan adalah menggerak-gerakkan anggota badannya. Setiap saat dia menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya gitu ya. Dan kemudian ketika dia berkembang, dia mulai belajar berjalan, berdiri, berjalan, dan kemudian dia melatih organ-organ tubuhnya mengeluarkan bunyi yang makin lama makin bermakna, sehingga dia bisa berbicara satu kata, dua kata, dan seterusnya. Artinya pada usia 7 tahun ke bawah ini, yang dibutuhkan oleh seorang anak adalah melatih tubuhnya, melatih organ-organnya, memfungsikan organ-organ tersebut sehingga bisa berfungsi dengan semestinya. Itu yang mereka butuhkan. Nah, untuk melakukan hal tersebut butuh yang namanya daya kehidupan yang bisa mensupport seorang anak untuk memfungsikan tubuhnya. Nah, kalau daya kehidupan ini dipakai untuk sesuatu yang sifatnya intelektualitas, maka daya kehidupan untuk menopang tubuh anak ini berkurang. Jadi akan kita temukan anak-anak di level SD yang kalau lagi belajar duduk di kursi baru juga berapa lama udah gerak-gerak nggak keruan gitu ya. Mungkin gurunya beranggapan wah, anaknya nggak mau diam, nggak bisa fokus, atau anaknya nakal, nggak memperhatikan guru. Padahal mungkin bukan itu masalahnya, tapi karena si tubuhnya ini belum matang. Indera keseimbangan, indera geraknya masih berusaha untuk bekerja sama, bertahan pada posisi tertentu pada saat dia belajar. Jadi penting untuk anak 7 tahun ke bawah diberi kesempatan bergerak, mengeksplorasi sesuatu, mencoba sesuatu untuk mendapatkan apa yang ingin dia ketahui, bukan dengan menjelaskan panjang lebar.
Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana memposisikan pendidikan Waldorf di tengah-tengah masyarakat yang memandang intelektualitas sebagai hal yang nomor satu, maka nggak usah susah-susah sebetulnya. Karena kalau kita berpikir secara logis, itu sudah pada tempatnya. Pendidikan yang tinggi, kalau misalnya seorang perempuan memiliki pendidikan yang tinggi dalam artian level pendidikannya, kemudian dilihat dari gelarnya mungkin, maka sebetulnya itu bisa menjadi modal ya, terutama modal yang menambah kepercayaan diri si perempuan tersebut gitu. Nah, sehingga dengan modal ini dia bisa lebih percaya diri melangkah dalam ranah keluarga ataupun ranah publik. Nah, tapi kemudian kita juga mesti mengingat bahwa pendidikan itu tidak sekedar gelar ataupun level yang tinggi, tapi terlebih kepada bagaimana kita bisa memaknai, bagaimana si pendidikan ini bisa memberikan kapasitas kepada kita untuk memaknai segala yang terjadi dalam kehidupan. Sehingga ketika kita perempuan sudah memiliki kapasitas itu, maka kiprahnya di keluarga ataupun di ranah publik tentu maknanya akan lebih besar. Oke, kalau menurut pandangan saya, jika pendidikan ini dapat diwujudkan dalam bentuk karsa dan perbuatan yang bermakna, maka dia bisa memberdayakan perempuan dalam aspek ekonomi ataupun sosial. Oke. Ya, saya sempat mempelajari sedikit mengenai data yang ada gitu ya dari Kemendikbudristek tahun 2022-2023. Nah, dari data statistik itu ternyata peran serta perempuan dan peran serta pria dalam pendidikan, artinya perempuan dan pria yang mengikuti pendidikan gitu ya, memang masih lebih tinggi pria dibandingkan perempuan. Tapi secara persentase perbedaannya tidak jauh. Pria 60%, 60% kalau nggak salah. Sedangkan nggak nyampe 60%, 58%, sedangkan perempuan 42%. Nah, itu kalau dilihat dari data peran serta pria dan perempuan dalam pendidikan. Nah, sekarang di data tersebut juga ada peran serta pria dan perempuan yang menjadi tenaga pengajar. Nah, ternyata di semua level pendidikan jumlah guru perempuan jauh lebih banyak daripada jumlah guru laki-laki. Gitu. Bahkan di level pendidikan TK secara persentase jumlah guru perempuan itu 90% sekian, sedangkan jumlah guru laki-laki itu tidak mencapai 4%. Nah, lalu kita kalau dilihat dari nilai-nilai ataupun budaya yang ada di Indonesia gitu ya, di sebuah keluarga yang dianggap bertugas untuk mendidik anaknya, untuk mendampingi anaknya adalah perempuan, seorang ibu. Jadi pertanyaannya sekarang adalah partisipasi perempuan atau laki-laki yang perlu ditingkatkan dalam dunia pendidikan. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk memajukan peran perempuan dalam pendidikan gitu ya di masa depan. Kalau saya pikir sih kita masih perlu menghilangkan stereotip gender terutama dalam bidang keilmuan gitu ya.
Karena kita masih melihat orang beranggapan ada bidang keilmuan yang lebih cocok dikuasai oleh pria, oleh laki-laki, dibandingkan oleh perempuan. Begitu pula sebaliknya, ada bidang keilmuan yang lebih cocok diperuntukkan bagi perempuan dibandingkan bagi laki-laki gitu. Padahal sebetulnya secara skill, kalau dilihat dari keterampilan, laki-laki dan perempuan bisa menguasai bidang keilmuan tersebut. Katakanlah science and technology gitu ya. Bidang keilmuan tersebut masih didominasi atau masih dianggap lebih sesuai bagi kaum laki-laki. Sedangkan kaum perempuan bidang keilmuan yang sifatnya lebih sosial ataupun domestik gitu ya. Nah, ketika kita masih beranggapan ada pemisahan seperti itu, maka otomatis nanti kiprah di ranah publik dalam bidang pekerjaan pun akan terjadi pemisahan seperti itu, sehingga ada kemungkinan kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah itu menjadi terbatas gitu. Jadi kalau menurut saya kita sama-sama menghilangkan stereotip tersebut dulu gitu, tanpa melupakan bahwa kita punya kodrat sebagai perempuan gitu. Ya, kalau saya boleh memberikan saran gitu ya, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyadari terlebih dahulu bahwa seorang anak itu adalah amanat gitu. Amanat yang dititipkan kepada orang tuanya gitu. Dan amanat ini tentunya perlu dijaga. Nah, bagaimana orang tua, bagaimana perempuan sebagai ibu menjaga amanat ini, menjaga sesuatu yang diberikan kepadanya dari Yang Maha Kuasa. Tentu kan tidak akan seenaknya gitu ya. Hal lain yang perlu kita sadari adalah bahwa anak itu kan terlahir dalam keadaan suci. Nah, kita orang tuanya yang akan memberikan pengaruh kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut akan memunculkan kebaikan-kebaikannya atau justru memunculkan keburukan-keburukannya gitu. Nah, dengan menyadari ini tentu kita tidak akan berbuat seenaknya ketika kita membersamai anak. Nah, oleh karena itu keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak sangat diperlukan. Ketika anak usia 7 tahun, katakanlah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ataupun ya 7 tahun bersekolah gitu ya. Dalam hal ini kita juga memiliki anak umur usia 3 sampai 6 tahun di Jagat Alit, maka kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah sangat dibutuhkan. Artinya sekolah bukan tempat penitipan anak, tapi sekolah adalah mitra bagi orang tua dalam membersamai anak. Jika misalnya sekolah ingin mengadakan komunikasi, mengadakan pertemuan orang tua gitu ya, maka hendaklah orang tua bisa memenuhi kebutuhan tersebut demi kepentingan anak. Jadi pesannya singkatnya saya kepada orang tua adalah marilah kita bersama-sama bekerja sama dalam membersamai anak-anak kita.